Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Eh, Seperti yang saya jelaskan tadi, mohon maaf, tadi sempat ada yang mengundang saya meeting di jam yang sama, kemudian meeting yang saya buat itu jadi ketumpuk, jadi hilang, gitu. Mungkin nanti siapapun mungkin yang akan membuat meeting dan meng-add saya di kelas Teams yang Bapak Ibu buat, itu mohon tidak meng-add saya dulu nggih. Jangan add member dulu. Nanti kalau saya pas buat meeting untuk diklat, nanti kalau meeting saya terhapus gitu. Nggih, matur nuwun. Baik Bapak Ibu, untuk memulai agenda kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Baik, berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas beberapa hal. Saya akan sampaikan agenda kita hari ini, nggih. Saya share screen dulu. Baik, sudah terlihat Bapak Ibu. Hari ini agenda kita itu saya agendakan untuk 2 kali meeting seperti kemarin, tapi jamnya berbeda. Kita agendakan jam 8, kita mulai hari ini jam 8 nggih. Jam 8 sampai jam 9.30 itu in meeting room 1, nanti kita akan membahas tentang forms. Kemudian yang selanjutnya jam 9.30 sampai jam 11 ada waktu 1,5 jam, itu nanti Bapak Ibu on the job training, membuat form dan membuat kuis. Kemudian jam 11 sampai jam 12, jadi nanti ada meeting lagi Bapak Ibu. 1 jam, nanti materinya tentang OneDrive dan Office Online. Kemudian jam 12 hingga jam 13 nanti on the job training lagi, yaitu berbagi file dan folder menggunakan OneDrive, kemudian membuat dokumen Office Online. Nanti saya berikan pilihan, Bapak Ibu boleh membuat Word atau Excel ataupun PowerPoint, salah satu saja. Kemudian yang kelima, nanti redeem code lagi di Microsoft Educator Community. Jadi nanti yang redeem code ini nanti Bapak Ibu membuka lagi education.microsoft.com. Nanti login pakai akun Bapak Ibu, kemudian redeem seperti kemarin, tapi dengan kode yang berbeda. Kodenya akan nanti kami sampaikan selanjutnya. Baik, begitu agenda kita hari ini. Saya akan lanjutkan saja. Nanti Bapak Ibu membuka office.com lagi nggih. Nah, membuka office.com, nanti kalau yang belum login bisa belum sign in, nanti sign in lagi. Nah, yang pertama Bapak Ibu lakukan adalah nanti Bapak Ibu langsung membuat, jadi biar mempercepat membuat laporan juga,
Nanti Bapak Ibu langsung membuat Word online dulu. Jadi ini saya arahkan, Bapak Ibu nanti klik Word dulu. Word, ya. Kemudian diklik New Blank Document. Nah, tampilannya seperti ini, Word Online. Jadi ini adalah platform online dari Word ya. Jadi tampilannya seperti Microsoft Word yang biasa kita gunakan di komputer. Nah, perbedaannya kita menamai filenya itu langsung di sini Bapak Ibu, bagian atas ini. Ini diklik saja pada kata-kata ada dokumen, save, ini diklik. Nah, ini pada file name, Bapak Ibu berikan namanya. Ini langsung berikan namanya saja. Misalnya, Nurmala Oirunisa, laporan hari ke-2. Gitu. Gitu nggih. Nanti diberikan nama Bapak Ibu, nama lengkap boleh, disingkat juga boleh. Kemudian diberikan tambahan laporan hari kedua. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa klik di sini lagi bisa diklik. Nah, begitu, ini langsung namanya seperti nama file name yang sudah kita ketikkan tadi. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu berikan judul laporan pertemuan hari kedua. Nah, begitu. Sementara itu dulu, nanti kita akan lanjutkan ini. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke office.com tadi. Kita bisa klik di sini, atau klik tab baru saja, ini biar tetap terbuka. Kemudian office.com lagi. Bapak Ibu membuat namanya form hari ini. Jadi akan berkenalan dengan aplikasi di Microsoft 365 itu yang Forms. Ini ada icon yang ada huruf F-nya, ini diklik. Nah, pertama akan muncul seperti ini. Ini di close saja. Nah, akan tampil seperti ini. Nah, selanjutnya yang akan Bapak Ibu buat yaitu adalah form. Nah, saya akan perkenalkan tentang form dulu. Jadi, pada form itu Bapak Ibu bisa membuat misalnya angket, atau misalnya formulir pendaftaran online misalnya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa praktekkan untuk membuat semacam formulir PPDB online. Ya. Itu untuk form. Saya berikan dulu tentang form. Saya klik langsung, saya berikan informasi dulu. Kalau kuis itu nanti untuk memberikan soal. Jadi kalau form misalnya untuk semacam angket, tapi kalau kuis itu nanti untuk membuat soal. Gitu. Nah, saya akan mensimulasikan untuk membuat form terlebih dahulu. Ini diklik new form. Nah, akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, Bapak Ibu langsung bisa berikan nama formnya di bagian atas sini dulu. Ini masih untitled form, form yang belum diberikan judul. Ini diklik saja. Oh, mohon maaf, di sini langsung berikan nama formnya. Misalnya PPDB SMP, misalnya SMP
Al-Azhar gitu misalnya ini. Gitu. Nah, ketika kita sudah menamai form kita di sini, itu akan langsung muncul judul form kita di sini. Nah, di sini muncul PPDB SMP Al-Azhar. Begitu. Nah, kemudian selanjutnya, ini diklik saja. Kalau misalnya seperti ini, Bapak Ibu nggak usah panik. Bapak Ibu bisa klik lagi, nah akan muncul seperti ini. Nah, kemudian enter a description. Ini untuk memberikan informasi tambahan. Misalnya, formulir PPDB online SMP Al-Azhar tahun 2020 misalnya. Gitu. Hitung ya. Kemudian selanjutnya, ini kan sudah jadi judulnya, sudah ada deskripsinya. Kemudian selanjutnya isinya kita bisa klik add new. Nah, add new akan muncul seperti ini. Nah, misalnya di sini saya akan berikan contoh. Nah, kita pilih teks. Misalnya untuk teks dulu nih. Kita akan membuat misalnya kalau PPDB misalnya yang pertama adalah nama lengkap nih. Kita pilih teks. Nah, akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, begitu. Kemudian Bapak Ibu isikan misalnya yang akan Bapak Ibu inginkan pada formulir itu adalah misalnya nama lengkap. Nah, ini biarkan kosong karena nanti harapannya ketika ada yang mengakses form kita itu nanti akan mengisikan di sini pada bagian answer. Gitu. Kemudian kita klik lagi add new. Misalnya teks lagi ya. Nama lengkap, kemudian misalnya asal sekolah. Gitu ya. Nah, begitu Bapak Ibu. Nah, asal sekolah. Nah, ini kan wajib diisi ya. Nama lengkap, asal sekolah. Maka kita berikan settingan, ini diklik lagi. Kita berikan settingan required. Required berarti harus diisi. Ini diklik saja tombolnya. Nah, seperti ini. Asal sekolah juga harus diisi. Nah, kalau required-nya tadi kita aktifkan, begitu, kita klik di sini akan muncul tanda bintang yang berarti harus diisi. Gitu. Kita lihat dulu tampilannya sementara nih Bapak Ibu. Kita bisa melihat tampilan sementaranya di sini tombolnya mudah sekali Bapak Ibu. Di sini disediakan preview. Ini diklik saja preview. Nah, tampilannya seperti ini. Gitu. Jadi cantik sekali Bapak Ibu. Sudah ada judulnya, kemudian di sini sudah ada bagian apa yang harus diisi pada form itu. Nah, gitu. Pada preview ini, itu Bapak Ibu bisa melihat misalnya ini tampilan ketika diakses menggunakan komputer, berarti komputer ini. Nah, kemudian Bapak Ibu juga bisa melihat gimana sih ya kalau misalnya diakses menggunakan smartphone atau mobile phone gitu nggih. Ini bisa diklik. Nah, seperti ini. Jadi bagus sekali dari Microsoft Form itu menyediakan tombol-tombol bantuan sehingga kita bisa melihat previewnya. Begitu. Nah, kalau kita akan kembali ke editing formnya, itu kita bisa klik tombol yang berada di bagian kiri ini adalah back. Nah, begitu. Nah, kita berikan lagi tambahan, misalnya teks lagi ya, misalnya NISN. Kemudian misalnya lagi add new. Nah, selanjutnya misalnya jenis kelamin nggih. Ini kita bisa berikan menggunakan choice.
Nah, pada choice ini ada tersedia option-optionnya. Nah, kita juga bisa menambahkan add option di sini. Kalau misalnya optionnya ada lebih dari 2, langsung add option saja. Di sini kita isikan laki-laki gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi tampilannya kalau ini tadi kan kita add new-nya adalah menggunakan teks, ya. Tampilannya seperti itu. Tapi kalau yang ini jenis kelamin itu berbentuknya opsi. Berarti add new-nya harus pakai choice. Begitu. Kita lihat previewnya. Nah, tampilannya seperti ini. Cantik sekali kan Bapak Ibu? Nah, seperti ini. Gitu. Nah, begitu. Kemudian saya akan kenalkan yang namanya section ya Bapak Ibu. Jadi gini, kita add new, kemudian kita klik pada panah sebelah sini, diklik, kemudian pilih di sini section. Section misalnya di sini kita berikan data nilai. Nah, kita berikan data nilai mata pelajaran. Gitu. Nah, ini section. Kemudian kita pilih add new lagi, data nilainya ingin yang dimasukkan apa saja. Misalnya ada add new, ada matematika. Nilai matematika gitu ya. Dikasih required juga boleh. Kemudian add new lagi. Misalnya di sini kita berikan nilai bahasa Indonesia. Kemudian add new lagi. Next lagi. Nilai IPA. Nah, gitu. Nah, sekarang kita lihat gimana sih kok tadi kok menambahkan section, ini kok ada section tuh tadi kok kita menambahkan section, tampilannya seperti apa? Nah, kita preview dulu. Nah, kita lihat, kita scroll ke bawah, loh kok nggak ada data nilainya? Oh, itu di section yang lain. Jadi, section itu semacam halaman Bapak Ibu. Jadi, kalau di section 1, tadi kan kita sudah membuat nama lengkap, asal sekolah, NISN, dan jenis kelamin. Nah, tadi section 2-nya adalah tentang nilai. Nah, maka harus kita klik next. Namun, karena tadi kita sudah memberikan required pada form-form ini, maka kita harus mengisinya terlebih dahulu. Misalnya nama lengkap, Nurmala NISN misalnya 077777. Oke. Jenis kelamin. Nah, kemudian kalau sudah kita isi di section pertama, baru kita bisa menuju section yang kedua, itu next. Nah, akan muncul tadi section yang data nilai. Nah, ini nilai matematikanya misalnya 95, Indonesia 80. Misalnya. Nah, terus kalau sudah selesai bisa klik submit. Nah, akan muncul seperti ini. Thanks, your response was submitted. Itu adalah tampilan previewnya. Nah, sekarang kita bisa kembali dulu ke yang tadi formnya. Nah, begitu. Nah, sekarang saya akan perkenalkan tentang settingannya dulu, nggih, Bapak Ibu. Oh, atau responnya dulu saja. Responnya. Jadi ini adalah question, ini tab question ketika kita membuat halaman formnya.
Kemudian di bagian kanan itu ada tab response. Jadi tadi kan kita sudah mencoba submit istilahnya, mencoba mengirim. Nah, ini bisa klik response. Nah, akan muncul karena tadi saya sudah mencoba submit. Nah, di sini pada tab response itu bisa kita lihat respon dari peserta. Jadi, oh yang udah mendaftar segini loh, jumlahnya segini misalnya, seperti itu. Nah ini, datanya seperti ini. Nah begini, dan cantik sekali Bapak Ibu. Di sini sudah tersedia misalnya yang bentuknya option misalnya, di sini sudah disediakan diagram juga. Jadi kita bisa melihat semacam presentasinya, gitu. Begitu. Bisa juga kita open in Excel. Kita klik nggih, kita coba nggih. Nah, akan muncul langsung ke download file Excel di sini. Judulnya PPDB SMP Al Azhar karena tadi kita menamai form kita adalah PPDB SMP Al Azhar. Ini diklik, bisa diklik. Sebentar, ini sedang proses nih, loading nih. Lama sekali. Nah, nanti akan muncul file Excel-nya, intinya seperti itu. Jadi kalau kita open in Excel, nanti akan ke download file Excel yang berupa rekap dari hasil pengumpulan secara online itu. Begitu. Kemudian saya akan lanjutkan ke bagian setting dan tema dan share. Yang pertama saya kenalkan tentang tema dulu. Nah ini kita klik question lagi saja. Nah begini. Theme itu adalah kita bisa mengedit temanya. Jadi kita coba klik ya. Nah, temanya adalah misalnya background-nya di situ. Ini cantik sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menggunakan pilihan-pilihan yang ada di sini. Misalnya ini. Nah, kan tampilannya seperti ini. Atau misalnya Bapak Ibu ingin mengupload foto sekolah gitu ya. Itu juga bisa. Ini diklik tanda plus di sini. Nah, di sini Bapak Ibu bisa klik yang icon image. Kalau ini icon image, kalau ini icon background warna. Ini diklik, dan nanti bisa upload. Uploadnya misalnya filenya ada di komputer nih, file fotonya. Oh, pilih yang upload. Misalnya saja Bapak Ibu ingin mengupload ini, misalnya gambarnya ini gitu. Kemudian diklik open. Kita tunggu. Saya ulangi lagi. Ya, intinya Bapak Ibu bisa mengupload file gambar juga di sini, gitu nggih, Bapak Ibu. Bisa juga menggunakan tema-tema yang sudah ada di sini. Begitu. Tampilnya seperti apa? Kita lihat nggih, preview. Nah, tampilnya seperti ini, cantik sekali kan Bapak Ibu. Begitu.
Kemudian selanjutnya saya akan mengenalkan bagian setting. Setting adalah titik 3 yang ada di sini Bapak Ibu, bagian kanan ini. More form settings. Diklik. Kemudian klik setting. Nah, di sini kita harus men-settingnya. Men-settingnya untuk apa? Misalnya, Bapak Ibu kan ingin form ini bisa diakses untuk semua orang misalnya. Tidak hanya yang mempunyai akun Microsoft 365 saja. Nah, berarti ini harus diklik anyone. Anyone with the link can respond. Diklik. Nah, kemudian option for responses ini kalau kita ingin menerima respon tentunya kita harus mengkliknya. Kalau ini nggak ada responnya nanti. Gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu juga bisa mengedit batas maksimalnya. Misalnya, oh mulai pendaftarannya itu tanggal berapa sih gitu ya. Ini bisa start date. Nah, misalnya pendaftarannya itu adalah dimulai tanggal katakanlah tanggal 1 ya. Tanggal 1 jam 9 misalnya. Kemudian batas akhirnya adalah tanggal katakanlah misalnya tanggal 18 Juli misalnya. Misalnya jam 9 juga misalnya. Nah, gitu. Nah, jadi start date adalah batas waktu untuk mulainya, end date adalah batas waktu untuk berakhirnya. Nah, kemudian di sini kita bisa meng-customize. Nah, customize itu untuk memberikan kita ini ya. Jadi kita bisa customize thank you message. Kita klik. Nah, jadi nanti ketika sudah ngisi semuanya itu kan ada thank you message. Nanti coba saya demokan. Nah, misalnya kita akan kalau yang default di sini adalah your response was submitted. Responnya sudah terkumpul. Nah, kita bisa mengeditnya, bisa menggantinya. Misalnya Anda sudah melakukan pendaftaran online. Sebentar, mohon maaf. Anda sudah melakukan pendaftaran online. Kemudian, misalnya Bapak Ibu ingin menambahkan info selanjutnya, dapat menghubungi furthermore context ya. Menghubungi di nomor misalnya 089514087676 misalnya. Nah, saya seperti itu. Nah, kemudian kalau notification, kalau ini get email notification for each response, nanti akan dikirimkan notifikasi ke email. Ini nggak usah kita centang aja, kita biarkan saja. Nah, ini kita sudah melakukan setting. Begitu. Nah, ini sudah. Kita klik lagi bagian sini. Nah, ini sudah. Nah, kemudian kita preview dulu, nggih. Kita coba dulu. Kita berikan misalnya sampai ini selesai. Kemudian next.
Kemudian kita submit. Nah, selanjutnya, oh ini ada muncul, oh ya mohon maaf, karena formnya is not started yet ya. Ya saya ulangi dulu aja. Ini settingnya misalnya gini. Settingnya saya ubah karena date-nya tanggal 1 Juli ini Bapak Ibu. Jadi formnya belum bisa dibuka. Ini saya mulai tanggal 30 aja. Biar bisa diakses sekarang juga. Tuh. Dan preview. Kita coba isikan. Kemudian submit. Oh, kok not started lagi ya? Walah, jamnya lah saya lupa. Ya intinya gini Bapak Ibu. Kalau kita sudah bisa mensubmit, gitu nggih. Kita bisa mensubmit, nanti akan muncul thank you message tadi. Thank you message tadi nggih. Nah, ini karena jam 9 baru dimulai. Gitu. Begitu. Ya, intinya seperti itu Bapak Ibu membuat form. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membagikan linknya. Bagaimana cara membagikan linknya, ya. Ini bisa share. Nah, di sini kita klik pada send and collect responses. Di sini kita sudah, kalau misalnya masih tercentangnya the only people in my organization can respond, berarti hanya orang-orang yang di satu organisasi saja atau yang punya akun Office Microsoft 365 yang satu organisasi saja yang bisa mengakses. Tapi kalau anyone berarti siapapun. Nah, kemudian cara membaginya di sini canggih sekali Bapak Ibu. Ada 4 pilihan. Jadi ada 4 pilihan. Yang pertama bagian sini adalah di sini kalau kita melakukan copy link. Di sini seperti rantai di sini nggih, 2 rantai seperti ini. Jadi kita klik. Nah, di sini langsung kita copy saja. Kita copy. Nah, di sini sudah muncul this link is ready for you for paste gitu nggih. Nah, kita klik misalnya, kita coba, kita buka di sini. Di browser yang lain. Kita paste CTRL-V. Nah, ini linknya. Linknya boleh Bapak Ibu singkat, nggih. Boleh Bapak Ibu singkat. Jadi sepanjang ini gitu. Ini hanya untuk mencoba saja. Oh, technical details. Ada apa ini ya? Oh, karena mungkin belum terbuka, karena masih jam 8.57 gitu, nggih. Nah, nanti intinya kita bisa share link menggunakan itu. Begitu. Kemudian selanjutnya, cara yang kedua itu bisa menggunakan QR code Bapak Ibu. Ini bisa klik. Nah, di sini kita bisa download QR code-nya, kemudian kita bisa membagikan QR code-nya ini untuk bisa mengakses link-nya ini, link untuk form ini. Jadi canggih sekali Bapak Ibu. Kemudian ada embed. Kalau embed ini bisa kita lampirkan misalnya untuk ke halaman web, misalnya nanti kita ketika belajar membuat sway dan sebagainya. Kemudian kalau
di sini kita bisa membagikan melalui email. Begitu. Jadi ada beberapa pilihan. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, jadi begitu cara nge-share-nya. Yang paling umum adalah menggunakan copy link ini. Jadi ini diklik, di copy aja. Kalau ingin Bapak Ibu persingkat ya, bisa dipersingkat seperti kemarin, misalnya pakai website dari gg.gg itu bisa diperpendek. Nanti baru di-share link yang sudah disingkat. Begitu Bapak Ibu. Nah, begitu. Semoga Bapak Ibu semuanya sudah jelas. Gitu nggih. Oh ya, saya tambahi dulu. Saya tambahi sedikit saja. Ini Bapak Ibu bisa edit lagi nggih. Jadi sewaktu-waktu Bapak Ibu bisa edit nggih. Selama itu belum di-share gitu nggih. Nah, ini diklik. Nah, kemudian ini saya perkenalkan dengan yang namanya, nah kalau kita klik bagian sini kan ada long answer, ada required, ada titik 3 di sini. Nah, di sini bisa Bapak Ibu klik untuk more setting. Nah, gini nggih. Bapak Ibu bisa menambahkan subtitle. Diklik. Nah, subtitle itu apa? Coba nggih. Kita nanti bisa melihat previewnya. Subtitle itu misalnya untuk memberikan keterangan tambahan. Misalnya di sini agar jelas ke siapapun yang mengakses form kita, saya diberikan contoh. Nah, gitu nggih. Itu kita klik gitu. Jadi tampilannya seperti ini. Kita lihat di preview. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu, cantik sekali kan. Jadi ada contohnya juga. Jadi semacam ada panduannya juga. Oh, cara ngisinya gini toh. Jadi nanti biar ngisinya bisa seragam dan sebagainya, biar nanti yang mengakses itu juga jelas cara mengisinya, bisa kita tambahkan tadi adalah subtitle. Saya ulangi sekali lagi, cara menambahkan subtitle. Saya klik di sini. Kemudian ini klik pada titik 3 yang bagian sini. Kemudian subtitle. Contoh. SMP. Misalnya. Nah, begitu. Nah, seperti ini. Jadi ada semacam panduannya juga. Begitu Bapak Ibu. Kemudian juga saya berikan tambahan dikit lagi. Di sini kita juga bisa mengcopy ini. Kemudian juga kita bisa menghapus di sini. Menghapus ini form yang sudah kita buat yang ini. Kemudian kalau tanda panah bisa untuk berpindah. Jadi gini. Misalnya kita klik sini, kita klik ini. Oh, nanti bisa pindah ke atasnya. Oh, pindah bawah lagi aja gitu. Pindah. Jadi bisa nanti misalnya asal sekolah, oh mau taruh di bagian atas, tinggal di klik ini. Mau taruh di bagian bawah, bisa klik panah yang ke bawah. Nggih, begitu. Jadi nanti Bapak Ibu membuat ini nggih, membuat ini. Membuat seperti ini. Nanti ada ketentuan dari kami apa saja yang harus dibuat. Nanti ada juga customisasi, misalnya Bapak Ibu ingin menambahkan yang lain, aku pengen nanti formulirnya itu selengkap mungkin. Oh, nggih, monggo, nanti dipersilahkan gitu. Nah, kemudian tadi kan kita sudah membuat ini nggih, Word online untuk laporan kita tadi. Nah, laporan ini. Nah, jadi laporan yang pertama adalah link form PPDB. Misalnya, jadi nanti Bapak Ibu membuat link form PPDB. Nah, nanti yang dilaporkan ini bisa kembali lagi ke Microsoft Form tadi. Ini diklik share. Nah, ini kemudian bagian copy sini, ini di copy. Nah, ini di sini Bapak Ibu kembali ke laporan tadi. Nah, di sini langsung di paste. Nah, ini boleh yang versi panjang, boleh yang versi yang sudah dipersingkat. Boleh, ya mangga akan. Begitu Bapak Ibu. Nah, ini tentang form ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu akan saya pandu untuk bagaimana membuat
kuis. Yang kedua adalah kuis. Selanjutnya kita bisa klik office.com lagi juga boleh. Ini saya berikan arahan biar sama, biar tidak bingung. Office.com lagi boleh. Kemudian pilih form lagi. Jadi tadi kan udah buat form yang PDB ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar membuat quiz form. Nah, tadi kita sudah membuat form ini ya, PPDB langsung sudah muncul di sini. Nah, sekarang kita akan membuat quiz nih Bapak Ibu. Nah, kita klik new quiz. Nah, tampilannya seperti ini. Hampir sama Bapak Ibu. Nanti ada sedikit perbedaan. Nah, di sini untitled quiz kita berikan judul kuisnya. Misalnya ulangan harian 1. Saya PABP gitu ya. Dan deskripsinya misalnya harian 1 PABP bab misalnya bab misalnya ngomong iman kepada Rasul kelas kelas 7 nih misalnya gitu. Nah, muncul seperti ini. Sudah ada judulnya, di sini sudah ada judulnya juga. Kemudian kita pilih add new. Nah, kita kan butuh data diri dulu ya. Misalnya untuk mengerjakan ulangan harian butuh data diri dulu. Kita berikan teks. Misalnya nama lengkap. Nah, di sini required. Kemudian add new text kelas. Oke. Kemudian add new nomor absen. Misalnya yang kelas ini kita berikan contoh ya. Kita berikan subtitle contoh biar nanti seragam saya 7. Nanti biar nggak ada yang ngetik apa itu angka dan sebagainya, atau mungkin pengennya Romawi semua biar rapi gitu. Kemudian Bapak Ibu ini kan sudah nih. Nah, ini kemudian kita akan menambahkan, nah kan data diri biar cantik nanti ini berada di section yang pertama. Nanti selanjutnya add new, kemudian section yang selanjutnya section. Sectionnya kita berikan judul soal ulangan. Berikut ini soal yang harus dikerjakan. Dan add new. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu bisa memilih, misalnya soalnya ingin bentuknya pilihan ganda, berarti pilih yang choice. Kalau yang isi itu teks. Ini choice, nggih. Misalnya Bapak Ibu contoh atau ya misalnya intinya diketikkan question-nya di sini tentang misalnya tadi babnya adalah iman kepada Rasul. Berikut ini misalnya
implementasi iman kepada Rasul. Yang paling tepat adalah misalnya opsinya apa, nanti diisi saja. Opsinya B nanti diisi saja, gitu ya. Nah, gitu. Nah, kita bisa menambahkan add option, misalnya opsinya adalah opsinya nah, gitu ya. Opsinya nanti diisi ya, diisi sesungguhnya ya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu membuat kuis di sini. Nah, bisa opsinya ada 4 di sini. Nah, kemudian maksudnya cara untuk memberikan jawaban yang benar itu mana, kuncinya ya, pemberian kunci, caranya adalah kita bisa mengklik tanda centang yang ada di sebelah sini. Misalnya yang benar adalah ini misalnya. Kita berikan klik correct answer. Nah, kalau yang ini adalah semacam feedback. Jadi ini feedback. Jadi asik sekali Bapak Ibu. Jadi ini kalau kita misalnya nanti muridnya itu menjawab benar. Oh, bagus. Oh, hebat gitu nih misalnya. Hebat. Benar. Gitu. Kemudian bisa juga yang uncorrect answer, kita juga bisa menambahkan feedback juga. Belajar lagi ya, misalnya. Jadi semacam itu. Jadi asik sekali, nanti ada feedbacknya. Kemudian selanjutnya akan saya berikan contoh untuk susah ya. Nah, selanjutnya di sini, jadi gini, intinya seperti itu nih Bapak Ibu. Ini hampir sama seperti tadi, ada copy, ada hapus, ada panah atas, ada panah bawah. Fungsinya sama, seperti yang form tadi. Nah, begitu. Nah, ini adalah contoh yang pilihan ganda. Selanjutnya akan saya tambah contoh add new, misalnya IC. Nah, IC. Berikan pendapat tentang apa gitu ya, misalnya tentang apa gitu ya. Kemudian selanjutnya di sini kita bisa klik long answer untuk mengedit bahwa oh nanti isinya, kalau isi kan berarti butuh semacam kolom untuk yang long answer. Kemudian bisa klik required juga boleh, enggak juga boleh. Nah, begitu. Nah, ya, selanjutnya poinnya. Ini adalah poin maksimalnya. Misalnya poin maksimalnya adalah misalnya 10 gitu ya. Itu Bapak Ibu. Nah, kita lihat previewnya. Nah, begini. Nama lengkap misalnya. Kemudian kelas, misalnya 7B. Nomor absen. Kemudian next. Nah, ini langsung bisa menjawab. Nah, kalau opsi seperti ini, kalau isian seperti ini. Nanti bisa klik submit kalau sudah selesai. Begitu. Tampilan mobilnya seperti apa? Ya, seperti ini. Jadi tetap bisa diakses dengan jelas. Gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian saya berikan tambahan juga sebentar. Ini ada tampilan pilihan namanya immersive reader Bapak Ibu. Jadi kalau kita klik ini ya, preview. Ini ada icon, ada buku, ada semacam apa ya, tombol volume gitu ya. Nah ini jadi Microsoft itu sangat memfasilitasi untuk semua
apa ya, istilahnya itu semua orang. Mohon maaf misalnya yang berkebutuhan khusus. Jadi ini bisa soalnya itu bisa diperdengarkan. Jadi dibacakan oleh sistem. Bisa diklik. Nah, ini bisa kita play. Nah, gitu. Canggih sekali kan Bapak Ibu. Jadi misalnya untuk sekolah-sekolah inklusi misalnya itu sangat bisa menggunakan form ini misalnya untuk membuat soal bagi anak-anak didiknya ataupun hal yang lain. Begitu. Nah, seperti itu. Kemudian temanya tentang tema itu sama. Editingnya sama. Oh, kalau temanya misalnya tema untuk anu. Nah, gitu. Kemudian di sini share link, nanti share. Kemudian setting, jangan lupa Bapak Ibu memberikan setting. Nah, option for quiz, show result automatically. Kalau show result automatically nanti bisa melihat hasilnya. Jadi ini settingnya berbeda antara setting yang form tadi dan setting yang quiz. Kalau setting yang quiz seperti ini. Jadi kalau setting yang quiz itu ada misalnya ini ya, option for quiz show result automatically. Jadi nanti bisa melihat hasilnya dan jawaban yang benar setelah mengerjakan. Nah, nanti kalau misalnya Bapak Ibu ingin membuat ulangan, biar ulangannya itu biar nggak bocor, berarti ini harus dinonaktifkan. Kalau nanti diaktifkan, nanti salah satu anak sudah mengerjakan, nanti bisa melihat jawaban yang benar gitu. Jadi kita nonaktifkan saja. Kemudian who can fill out this form? Ini pilih anyone biar semuanya bisa mengakses. Accept responses tentunya dicentang. Kemudian start date. Nah, misalnya diberikan batasan waktu. Ulangannya dari kapan gitu nggih. Nah, misalnya dari tanggal hari ini. Jam misalnya jam berapa nggih? Kemudian end date-nya misalnya saya tanggal hanya diberikan waktu 3 hari misalnya. Maksimal jam 10 misalnya. Begitu. Kemudian customize thank you message juga boleh. Bisa kita edit. Saya selamat. Ananda telah selesai mengerjakan sebentar nunggu loading ya. Telah selesai mengerjakan. Kerjakan ulangan. Semangat misalnya. Kasih. Biar senyum. Kasih senyum biar senyum misalnya. Nah, misalnya customize thank you message-nya seperti ini. Nah, gitu. Nah, gitu. Kemudian ini sama notification, kalau get email notification of each response, itu berarti nanti akan mendapatkan notifikasi ke email. Begitu. Itu nggih, Bapak Ibu jangan lupa. Sekali lagi kalau kuis, kalau biar kuisnya nggak bocor, ini harus di-nonaktifkan. Begitu. Kemudian selanjutnya share. Share-nya sama Bapak Ibu. Ini diklik share. Kemudian ini pastikan anyone. Kemudian ini pilih yang copy link, mungkin yang umum digunakan, atau bisa juga ingin mencoba menggunakan QR code juga bisa. Gitu. Ini kita copy. Nanti kita akses. Kita coba akses nih.
Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, cantik sekali kan Bapak Ibu. Nanti background-nya, misalnya background-nya ingin diberikan foto Bapak Ibu misalnya. Biar nanti kalau mengerjakan ulangan, nanti bisa lihat gurunya misalnya. Itu juga boleh ya. Jadi bebas nanti ingin diberikan tema atau background apa, dipersilakan. Kemudian di sini nama kita coba misalnya nama lengkap. Kelas. Nomor absen. Next. Nah, ini kita pilih misalnya. Ini enter misalnya. Menurut pendapat saya, apa nih? Misalnya seperti itu. Kemudian diklik submit. Nah, saya munculkan lalu, customize tadi yang saya maksudkan, ini adalah ini. Jadi ada thanks, kemudian di sini ada selamat, Ananda telah selesai mengerjakan ulangan, tetap semangat. Gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi sangat interaktif ya. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan feedback secara langsung, memberikan semangat secara langsung, secara online gitu. Jadi sangat mudah dan istilahnya nanti anak-anak juga senang. Mengerjakannya online toh gitu. Nah, semacam itu. Nah, begitu Bapak Ibu. Mungkin saya tambahi sedikit saja. Oh ya, saya tambahi dulu tentang respons ya. Responnya seperti apa ya gitu ya. Ini diklik respons. Nah, responnya seperti ini. Sama, kita juga bisa mendownloadnya, nanti akan ada file Excel-nya. Nah, seperti ini responsnya. Nah, begitu. Nah, seperti itu. Begitu. Kemudian satu lagi, Bapak Ibu. Satu lagi. Misalnya nih, kelas ya. Klik kelas. Oh ya, satu lagi kalau misalnya seperti ini nih. Ini kalau misalnya untuk yang ini tidak usah diberikan poin sekali lagi karena nggak ada, kalau misalnya bukan soal kan nggak ada poinnya, jadi nggak usah dikasih poin. Jadi itu saja, tambahnya itu saja. Ya, itu saja Bapak Ibu, cukup. Jangan lupa nanti share-nya ini diklik lagi, ini di copy, kemudian dibuat laporannya. Nah, yang kedua adalah link quiz. Nah, ini. Nah, nanti saya diisikan laporan yang selanjutnya. Jadi ini sementara 1,5 jam ini nanti sampai jam 11. Nanti Bapak Ibu membuat form dan quiz. Langsung saja biar nggak jadi PR di rumah. Jadi ini kita maksimalkan selama jam diklat kita juga bisa menyelesaikan tugas biar biar istilahnya nanti kalau misalnya ada yang perlu didiskusikan, nanti bisa didiskusikan. Begitu Bapak Ibu, cukup dari saya. Masih ada waktu 8 menit. Masih ada waktu 8 menit. Saya berikan kesempatan untuk Bapak Ibu yang ingin berdiskusi. Langsung saja. Begitu, terima kasih. Semoga bermanfaat dan jelas nggih. Seperti itu Bapak Ibu. Soalnya bisa dari Pak Ardian, soalnya bisa di shuffle atau tidak? Bisa Bapak Ibu, sebentar nggih.
Bisa? Onje? Mau tanya? Oh iya, monggo Pak. Monggo Pak Prayoga nggih. Untuk tadi itu masalah PPDB. Oh Untuk iya. mengganti font, contohnya PPDB online itu bisa diganti font nggak atau cuman fontnya cuma satu itu aja? Oh, fontnya. Oh iya, Ya. sebentar ya. Yeah. Saya jawab ya Pak Prayoga. Untuk fontnya sepertinya yang tersedia cuma itu Bapak. Begitu. Olah yang ini saya share dulu nggih, saya share apa saja yang harus Bapak Ibu buat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Pak, monggo, nggih. Ya, saya Pak Sunggutin dari SMP Borobudur. Oh, nggih, monggo Bapak. Mau tanya, Nggih. untuk membuat kuis Nggih. dan juga form itu hampir sama di Google Formulir apa tidak? Oh, nggih, nggih, pertanyaan yang bagus sekali Bapak. Nggih. Jadi gini Bapak, untuk form ini, kalau forms, aplikasi form ini adalah dari Microsoft 365. Jadi fasilitas dari Microsoft 365 untuk bisa membuat form dan kuis. Nah, tapi kalau yang Google Form itu adalah produk dari Google Bapak. Produk dari Google yang mana kita bisa akses pakai Google Drive ya, pakai Google Drive kemudian Google Form. Nah, itu fasilitasnya hampir sama. Jadi kalau ini produknya dari Microsoft, tapi kalau yang Google Form itu produknya dari Google. Begitu Bapak. Iya, lanjut sedikit pertanyaannya. Oh iya. Soal-soal yang di Google Formulir, apabila diinput di sini bisa apa tidak? Oh iya. Kalau diinput, sebentar. Kalau sepertinya dari yang sementara saya ketahui ya Bapak, ini sepertinya harus membuatnya langsung dari sini gitu. Jadi nggak bisa import, nggak bisa import. Karena mungkin platformnya berbeda gitu. Langsung ke soal. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Assalamualaikum Bu Nisa. Monggo Ibu. Maaf mau tanya untuk yang tadi seperti di kuis itu kan untuk season 2 itu langsung nomornya lanjut. Misalnya tadi 1 2 3 di season 1 lah. Untuk pertanyaan itu langsung nomor 5. Kalau misalnya di season 2 untuk mulai pertanyaan itu mulainya dari 1 lagi gitu bisa atau enggak, atau itu otomatis seperti itu? Jadi ingin memulainya itu yang soal 2 dulu gitu atau bagaimana? Kan tadi kalau di season 1 itu kan baru biodata saja. Iya. Terus di season 2 itu kan mulai yang pertanyaan, tapi kan tadi kalau dilihat dari contoh itu kan pertanyaan nomornya itu melanjutkan dari yang season 1 gitu. Oh iya. Kalau misalnya yang season 2-nya dimulai dari nomor 1 lagi karena itu kan mulai pertanyaan nomor 1 gitu misalnya, itu bisa atau tidak? Kebetulan ini di Google Quiz tadi di kuisnya itu memang sudah default seperti itu Bu. Jadi nggak bisa kita ubah. Iya. Oh gitu. Oh iya, terima kasih Bu. Sama-sama.
Ini saya share nggih untuk ketentuan form dan kuis yang dibuat. Ini bisa dikustomisasi Bapak Ibu untuk bisa misalnya mau ditambah-tambahi apa boleh. Yang penting nanti membuat laporannya adalah copy linknya. Saya share di grup WA. Mungkin Bu Nisa. Halo. Oh, nggih, monggo Bapak. Mau tanya Bu. Nggih, bisa lebih keras Bapak. Oh ya. Ini kok iya. Mungkin mau tanya, ini untuk membuat form itu seandainya untuk mempermudah, kan belajar cari yang mudah ya. Oh, nggih. Reward. Kalau misalnya sudah punya form tapi pakai akun lain, nah itu untuk insert biar masuk di tugas ini, nah ini gimana? Insert ya. Ya, misalnya di akun yang sudah ada tapi produknya sama-sama milik Office 365, tapi akunnya beda. Kan tidak bisa langsung dibuka dengan akun yang beda. Nah, itu untuk bisa insert, bisa masukkan, itu gimana tekniknya? Ini cari yang mudah deh. Oh iya Pak. Ya, mungkin non sewu pertanyaannya saya simpan dulu Bapak, nggak apa-apa ya? Ya, enggak. Ya, saya simpan dulu, nanti kalau sudah ada jawaban kami jawab, begitu Bapak? Oh ya, sama-sama. Nggih. Itu sudah saya share ya Bapak Ibu. Untuk ketentuan form PPDB dan ketentuan kuis boleh dikustomisasi Bapak Ibu sendiri, mau ditambahi apa saja boleh. Kuisnya juga boleh beda-beda section, misalnya data dirinya tadi section 1, kemudian soalnya section 2, atau mau satu section saja juga boleh, dipersilakan. Jadi silakan dikustomisasi sendiri. Nggih. Mungkin begitu dulu Bapak Ibu, kalau tidak ada yang akan didiskusikan dulu. Saya terima kasih. Hari ini ada 54 attendees. Saya download untuk laporan. Oke, Pak Pursidi nggih, badhe tanya. Monggo. Gimana Bu? Pak Pursidi nggih, monggo Bapak nggih. Mau bertanya atau gimana tadi, ini? Enggak, yang tadi untuk cari mudahnya tadi. Oh, tugas yang pertama atau tugas yang Tugas hari ini, tugas hari ini. Misalnya sudah punya form tapi di akun sudah. lain. Oh gitu. Oh ya. Atau mungkin mencoba membuat lagi Pak pakai ketentuan yang kami buat nggih. Gitu ya Bapak, buat teman-teman nggih. Atau mau share linknya juga nggak apa-apa, kalau misal Bapak Ibu sudah buat juga nggak apa-apa. Nanti tinggal di copy paste linknya di laporan pertemuan juga nggak apa-apa. Nggak banget gitu. Nggih, nggak apa-apa. Turun. Sami-sami. Nggih, siapa lagi nggih, monggo. Silakan langsung di-on-kan mikrofonnya saja kalau yang akan berdiskusi. Ini sepertinya nggak ada. Nggih, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri meeting yang pertama dulu. Nanti kita meeting lagi jam 11 nggih. Jam 11 sampai 12 insyaallah. Nggih,
Begitu Bapak Ibu, selamat melakukan on the job training. Nanti kalau ada yang akan diskusikan bisa melalui WA group ataupun Teams ya, Teams Sinau PA. Jangan lupa Bapak Ibu membuat Word online dan ini nggih laporan pertemuannya. Jadi laporannya menggunakan Word online. Nggih, matur nuwun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.